Oke Bang Minola, ini kan perihal ada dugaan mungkin dari seliweran di media sosial kata netizen nih kalau yang dilaporkan Sarwenda ini diduganya onyok. Gimana Bang terkait hal tersebut nih menanggapinya? Iya, jadi sebenarnya kan saya tidak pernah berpikir ya bahwa salah satu orang atau akun yang dilaporkan oleh S itu adalah akun atau pribadinya adalah orangnya adalah Onyo ya. Karena menurut saya sangat tidak masuk akal kalau misalnya kemudian kita melaporkan orang yang ada hubungan ya, hubungan hukum lah antara kita dengan dia sebagai anak angkat ya. Apalagi Onyo ini kan memang tinggalnya ini kan memang bersama dengan S ya. Hanya baru beberapa waktu belakangan ini saja Onyo memilih untuk tinggal bersama dengan Ruben. Jadi apapun yang disampaikan oleh Onyo itu kan harus diartikan sebagai isi hati dari seorang anak angkat yang juga mungkin mengalami situasi apa yang dia sampaikan dalam tulisan-tulisannya di media sosial ya. Jadi saya melihat bahwa sedikit pun mungkin tidak akan pernah ada niatan dari Onyo ini untuk tidak menghormati ibu angkatnya, tidak menghormati orang yang sudah memberikan perhatian dan kasih sayang selama ini kepadanya, kan begitu. Tapi nuraninya Onyo juga berbicara gitu loh, bahwa dia juga tidak mau ada satu pemberitaan atau informasi yang tidak berimbang yang terlalu memojokkan Ruben Onsu kan begitu ya, apalagi artinya itu menyatakan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Padahal mungkin Onyo melihat ayahnya hanya ingin punya waktu yang berkualitas untuk berkumpul dengan adik-adiknya, kan gitu, dua anaknya Ruben yang lain. Nah, jadi ini yang mungkin mendorong dia untuk mengeluarkan suatu tulisan atau suatu pengakuan atau satu curahan hati yang berdasarkan apa yang dia alami, apa yang dia lihat selama dia mungkin berada di rumah S kan gitu. Jadi sesuatu yang eh, merupakan suatu kejujuran gitu ya, dan itu juga merupakan satu pernyataan untuk mengcounter serangan-serangan yang dilakukan kepada ayah ayah angkatnya. Dia hanya mengatakan nggak seperti itu sebenarnya, kan begitulah kira-kira gambarannya. Saya kira ini sangat tidak masuk akal kalau misalnya kemudian dia termasuk orang yang ada dalam daftar yang dilaporkan oleh S. Karena kalau misalnya kemudian hal ini dilaporkan, eh, ini bisa jadi sesuatu hal yang tidak baik, ya tidak baik dalam arti kata nanti semua hal yang ada di dalam rumah tersebut, karena ini kan akhirnya sengketa antara orang rumah ini jadinya, keributan antara orang rumah. Ini mungkin nanti akan menjadi sesuatu hal yang menyebar kemana-mana yang seharusnya bukan menjadi konsumsi publik akan menjadi konsumsi publik. Beda lah kalau misalnya ada akun-akun yang menurut dia menyerang kehormatan dan nama baiknya, sementara orang tersebut tidak tahu bagaimana kesehariannya dia, itu mungkin masih masuk akal. Ya, meskipun tentu ada juga alasan-alasan dan dalil-dalil yang bisa membenarkan apa yang dilakukan oleh para akun-akun itu, ya seperti misalnya ya karena yang seperti yang saya katakan itu sesuatu yang sudah masuk ke ruang publik itu akan bebas lah masyarakat untuk memberikan pendapat, opini dan komentar, ya kritik kan gitu. Nah jadi nggak bisa kita katakan bahwa itu sesuatu hal yang mencemarkan atau menyerang kehormatan kita. Kan saya juga sudah spill itu ya bahwa ada SK 3 menteri yang mengatakan kalau misalnya yang dinyatakan itu sesuatu data yang sudah pernah ada uh, datanya dipublikasikan dan itu suatu kenyataan dan kemudian orang mengangkat data itu dan kenyataan itu juga nggak bisa menjadi isu dalam satu proses hukum pencemaran nama baik secara transaksi elektronik kan begitu, informasi transaksi elektronik, belum lagi nanti ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan yang lain sebagainya, jadi saya kira itu masih debatable. Tapi kalau mengenai masalah eh, Onyo tadi ini, saya sih berpikir ini sangat tidak masuk akal. Tapi kalaupun memang misalnya itu dilakukan oleh S ya, Onyo itu atau akunnya Onyo ini termasuk akun yang dilaporkan. Saya sudah berdiskusi juga dengan Ruben Onsu. Ruben bilang bilang mengatakan bahwa Bang, kalau memang misalnya Onyo termasuk orang yang
akunnya dilaporkan, ya kita harus memberikan bantuan hukum, ya, memberikan bantuan hukum kepada Onyo, mendampingi Onyo, karena apa yang disampaikan oleh Onyo itu kan bukanlah didasarkan pada suatu niat kejahatan untuk mencemarkan nama baik ibu angkatnya. Bang, ini kan kalau misalkan benar gitu Bang Onyo yang dilaporkan. Yang pertama dari Abang dan pihak korban itu kaget apa tidak Bang? Yang kedua, eh, banyak netizen yang menyayangkan kok tega gitu Bang kalau Onyo itu dilaporkan Jangan oleh. seperti yang tadi saya katakan, ya kan, bahwa kita kan merasa bahwa tidak seharusnya, kan? Jadi kan kaget lah kan, kenapa kok misalnya anak angkatnya kok menjadi orang yang ikut dilaporkan, sementara suaranya itu adalah suara seorang anak, ya, suara seorang anak yang sebenarnya nggak ada keberpihakan kemana-mana, cuma dia hanya ingin berpihak kepada sesuatu yang menurut dia benar dari kacamatanya dia. Dan ketika suara-suara miring itu menyerang ayahnya dan itu datang dari pihak sebelah gitu misalnya, ya dia wajar dong menyampaikan sesuatu yang menurut dia bagaimana fakta sebenarnya yang terjadi seperti apa yang dialaminya karena dia ada dalam lingkungan keluarga tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kemudian ini dilaporkan kan berarti boleh dikatakan kan ini tidak seharusnya itu dilaporkan, tidak sepantasnya. Namun kalau memang misalnya itu juga menjadi bagian yang dilaporkan, itu adalah haknya S, ya pasti kita akan melakukan pendampingan, ya Ruben minta melakukan pendampingan dan akan melakukan upaya hukum ya, supaya artinya Onyo ini tidak sampai dipersalahkan untuk sesuatu hal yang dia sampaikan itu adalah sebuah kenyataan.